Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang komentar saudara kita ya. Ini apa ini? Bentar ya. Saya tidak peduli dengan hukuman Tuhan, akan saya hadapi. Saya menantang sekalipun itu kematian. Lah ini wong kendeng. Ya, sudah langsung tak keluarkan itu. Ya. Tidak peduli dengan hukuman Tuhan. Nah, ini loh. Orang kalau sudah ya, ya, salah ya. Orang kalau sudah salah jalan itu lebih buruk daripada setan. Nah itu loh. Komentar seperti itu ya, saya tidak peduli dengan hukuman Tuhan, saya akan lawan ya, saya menentang Tuhan. Lu ini ngawur ini. Sudah saya hapus ya orangnya. Orang semacam ini tidak bisa ya, diluk tidak bisa, kecuali diluk dengan kematian ya. Kalau kematian yang katakanlah memperingatkannya ya pasti dia akan sadar, tapi ya kadang biasanya terlambat ya. Sama dengan Fir'aun itu ya. Anda tahu Fir'aun itu kan tidak percaya sama Tuhan ya, tapi di akhir kematiannya dia mengakui Tuhan, tapi ya sudah terlambat ya. Inilah yang teman-teman Weton Minggu harus hati-hati ya. Hukuman Tuhan itu adalah balasan ya, atas perbuatan kita ya. Hukuman Tuhan itu adalah balasan ya atas perbuatan kita itu yang salah ya. Terima tidak terima pasti dijatuhkan, tidak mungkin tidak dijatuhkan ya. Ya. Pasti gitu loh ya. Kita tidak bisa lepas dari hukuman Tuhan, kita juga tidak bisa lepas dari karma ya. Dua hal itu mutlak ya. Ujian Tuhan pun juga sama, mutlak ya. Ujian Tuhan diberikan kepada seseorang yang sudah berada di jalan Tuhan. Hukuman Tuhan diberikan kepada orang yang sudah salah jalan, yang tidak melaksanakan perintah Tuhan ya. Karma diberikan kepada orang yang pernah menyakiti orang lain ya. Jadi semua itu ada konsekuensinya itu ya. Makanya teman-teman Weton Minggu ya, perlu kita menyadari gitu ya. Nah, terus juga ini masih sama ya, masih hukuman Tuhan. Sholat semua sudah dijalani Pak. Dzikir itu katanya bisa menghapus dosa segede apapun. Ya tidak cukup hanya dzikir ya. Anda dzikir misalkan doa Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kan dzikirnya loh. Aplikasinya apa gitu loh ya. Tobat itu seperti itu teman-teman. Tobat itu harus ada perwujudan nyata. Misalkan Anda saat ini terjebak utang, itu kan melawan perintah Tuhan untuk tidak melakukan riba. Bentuk tobatmu apa? Istighfar dong. Ya sampai lambemu ndombli ya ndak akan diampuni. Ya. Tobat itu harus ada perubahan dari sesuatu yang salah menjadi sesuatu yang baik. Ya. Misalkan ya, misalkan Anda ini utang di bank ya, itu kan menjalani riba ya. Tobatnya bagaimana? Diselesaikan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Selanjutnya perilakumu dirubah menjadi baik
Tapi tetap ada konsekuensi hukuman Tuhan. Tidak mungkin ya, orang katakanlah melanggar perintah Tuhan terus tidak dihukum, itu tidak mungkin. Ya, orang melakukan ya orang katakanlah melakukan apa itu karma ya, menyakiti orang lain, ya pasti dihukum sama Tuhan. Ya, akan mendapatkan balasan. Tidak mungkin tidak itu. Ya, jadi teman-teman weton minggu ya, ketika hidupmu itu penuh dengan masalah, periksa itu, pasti ada salah satunya. Ya, lek ujian Tuhan itu biasanya kondisi kita sudah berada di jalan Tuhan. Ya kayak kita ini jarang lah gitu ya. 1001 lah kita itu mendapat ujian. Biasanya kita ini dua ini, kalau ndak karma hukuman Tuhan. Ndak cukup diselesaikan hanya dengan sholat taubat saja, dengan zikir istighfar, sayyidul istighfar, zikirnya Nabi Yunus. Ndak cukup dengan itu. Ya, harus ada sebuah tindakan perubahan, dan Anda harus ya, menerima ya, dan Anda harus menerima balasan atas perbuatan kita. Ya. Itu contoh, misalkan saya menyakiti orang lain, si A misalkan, tak sakiti, misalkan dia itu cinta mati dengan saya, terus saya tinggal, akhirnya dia sedih, dia merana, dia galau, stres, depresi sampai 5 tahun. Saya akan berdosa, saya akan mendapatkan karma ya kurang lebih 5 tahun. Kalau kurang tidak mungkin, kalau lebih ya itu mutlak ya. Karmanya tidak harus saya ditinggal, itu enggak. Ya karmanya bisa masalah ekonomi saya yang hancur, amburadul, masalah kesehatan saya, macam-macam. Ya. Yang mana rasanya itu sama gitu. Berat rasanya itu sama. Ya. Ya. Paham ya? Nah, itulah teman-teman. Jadi kalau kita ini ingin tobat ya, kalau kita ini ingin tobat ya, itu harus totalitas ya. Lahirnya tobat, tidak hanya seremonial saja ya. Kita zikir, puasa ya, itu secara seremonial ya, formalitasnya seperti itu. Tapi aplikasinya adalah merubah sesuatu yang salah menjadi yang baik. Ya, berubah totalitas ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.